Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Sunario dari SDIT MTA Matisi. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas PGRI Semarang. Video pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat, dengan judul kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran kedua di SDIT MTA Matisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini bukti formulir pendaftaran UKM PPG periode 1 tahun 2021 sebagai syarat mengikuti uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Oke, pagi-pagi harus semangat ya. Coba diulangi lagi. Alhamdulillah luar biasa, semangat. Semangat tangannya sambil mengepal gitu ya. Pagi-pagi harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Oke, pagi-pagi harus semangat supaya pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, senantiasa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Silakan Mas Atsfa untuk teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, semoga perjalanan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat dan anak-anak soleh, kita lanjutkan. Nah, sebelum dilanjutkan tadi juga Pak Guru sudah share di grup WhatsApp link untuk presensi melalui Google Form ya. Nanti kalian menuliskan nama kalian, bisa dituliskan nama panggilan. Kemudian hari ini hari apa? Senin. Senin. Tanggal berapa? 19 Juli 2021. Kemudian keterangannya kalian pilih hadir, kemudian dikirimkan seperti biasa. Nah, kita lanjutkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita nanti akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal semuanya lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, nanti bernyanyi bersama-sama mengikuti irama lagu yang Pak Guru putarkan ya. Sudah siap untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kalau Sabang itu dari wilayah mana? Sebelah mana? Barat atau timur? Timur. Barat ya, berarti dari Aceh. Oke, sampai Merauke, berarti sebelah timur. Ya, sebelah timur. Nah, salah satu kekayaan yang ada di Indonesia adalah flora dan fauna. Kalau flora itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Hewan. Oke, nanti kita akan mempelajari ini kaitannya dengan hewan. Kaitannya apa? Nah, ini. Kita sudah di kelas 5 di semester 1, kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, yaitu tema 9, organ hewan dan manusia, kemudian subtemanya yang ke-1, organ gerak hewan, pada pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6 ya, anak-anakku semuanya. Kita mulai dari nomor 1, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis alat gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar juga, gambarnya di sini adalah gambar organ gerak hewan. Peserta didik dapat menciptakan model alat gerak dari kertas karton dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati teks bacaan, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran pada sebuah paragraf dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran sebuah teks bacaan ke dalam bentuk tabel dengan penuh ketelitian. Yang kelima, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan cara membuat gambar cerita dengan benar. Dan yang terakhir, setelah memahami cara membuat gambar cerita, peserta didik dapat membuat sebuah cerita berdasarkan gambar dengan penuh percaya diri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, kita supaya tambah bersemangat di pagi hari ini, kita awali dengan ice breaking. Masih ingat dengan ice breaking yang kemarin? Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi. Pagi. Yes, gitu ya. Yesnya sambil mengepalkan tangan. Oke, siap? Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Oke. Ya, lebih semangat Pak Guru, ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? Siap. Sudah terlihat di layar anak semuanya? Sudah Pak, Solo. Itu gambar apa? Solo binatang. Siapa yang pernah ke sini? Saya. Ada yang tahu ini? Pak, di Solo, dekat jembatan itu, Bengawan Solo. Kebun binatang. Nah, kebun binatang apa namanya? Cuma pernah lewat Pak. Kebun binatang Juruk. Ya, kebun binatang Juruk. Ada yang sudah pernah masuk ke sana? Belum. Kalau yang di kebun binatang yang lain? Pernah. Pernah, oke. Nah, kalau kalian sudah pernah ke kebun binatang, tentunya kalian akan menemukan banyak sekali jenis binatang ya yang kalian temukan di kebun binatang. Oke, salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Nah, semua binatang yang kalian temukan pasti dapat bergerak dengan alat geraknya masing-masing. Untuk lebih memahami alat gerak hewan, silahkan analisis gambar hewan di bawah ini. Oke, sudah terlihat? Sudah. Nah, ada 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar ke-3. Kita analisis apa nama hewan di atas? Burung. Burung. Lebih tepatnya burung apa itu? Burung elang. Burung elang atau Raja Wali. Oke, kemudian yang gambar kedua? Kelinci. Kelinci. Gambar ketiga? Siput. Siput. Ya. Kemudian yang gambar pertama, kita analisis lagi. Dari gambar pertama ini, apa saja alat gerak hewan yang dari gambar nomor 1? Kaki dan sayap. Kaki dan sayap. Alat geraknya kaki dan sayap. Oke. Kalau sayap gunanya untuk apa? Terbang. Untuk terbang. Nah, bagaimana cara hewan-hewan tersebut dapat bergerak? Kalau yang pertama ini bergerak dengan cara apa tadi? Terbang melayang di udara, mengepakkan sayap. Dan yang kedua, dengan cara melompat dan berlari ya.
berlompat dan berlari. Nah, ini gunanya kaki belakang lebih panjang itu supaya memudahkan untuk melompat. Betul. Kemudian yang siput, Merayap. ya merayap ya, menggunakan otot perutnya ya. Oke. Nah, Merayap. sekarang perhatikan gambar ini. Ada 2 buah gambar kerangka hewan. Ini kelinci atau tikus? Kelinci. Oke, kelinci ya. Oke, kelinci. Kemudian gambar kedua. Cacing. Gambar kedua, cacing. Nah, kalau kalian amati dari kedua gambar ini bedanya apa? Tulang. Gak punya tulang. Tulang. Oke, yang punya tulang yang mana? Kelinci. Kelinci. Kalau cacing? Gak punya. Nggak punya. Nah, nanti kita akan mempelajari perbedaan ini. Hewan yang mempunyai tulang belakang namanya hewan vertebrata. Hewan apa? Vertebrata. Kemudian yang tidak mempunyai tulang belakang dinamakan avertebrata. Ditambah A depannya ya. Berarti kalau yang kelinci itu V ya, diawali dengan V, vertebrata. Kemudian kalau yang apa namanya cacing tambahi A depannya avertebrata. Nah, untuk lebih memahami ini ada banyak sekali penggolongan jenis hewan di sini. Mengelompokkan hewan berdasarkannya ada vertebrata, ada invertebrata atau avertebrata. Ini sama saja ya, artinya sama. Nah, vertebrata sendiri dibedakan menjadi 2. Ada hewan berdarah panas, ada hewan berdarah dingin. Oke, contoh hewan berdarah panas. Ini ada golongan mamalia. Ada beruang. Bawahnya beruang apa itu? Harimau. Harimau. Bawahnya paus ya. Paus, betul. Kemudian kalau sebangsa burung, ini ada burung unta, betul. Bawahnya ada merak. Kemudian elang. Oke. Kalau hewan berdarah dingin ada 3. Nah, ada ikan, kemudian reptil dan juga amfibi. Untuk hewan invertebrata atau avertebrata, kalau punya lebih dari 3 pasang kaki, wah ini kalajengking. Laba-laba ya, ada istilah Spiderman, berarti manusia laba-laba. Kemudian ada ini kaki 1000. Sudah pernah lihat kaki 1000? Pernah. Kemudian ini avertebrata yang tanpa kaki. Ini kalau golongannya golongan cacing ya. Iya. Ya, ini sebangsa cacing. Ini ada cacing tanah, kemudian ada Lintas. terus ini ada cacing pipih, kemudian ada cacing gelang. Tidak bisa membedakan antara hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang? Bisa, Pak. Bisa. Yang bertulang belakang tadi apa sebutannya? Vertebrata. Kemudian kalau yang tidak bertulang belakang, invertebrata atau avertebrata, sama ya istilahnya. Oke, di sini ada Pak Guru punya sebuah video pembelajaran. Kalian bisa menyimak, nanti ada contoh bagaimana ikan bisa berenang di dalam air, bagaimana burung bisa terbang di udara, dan bagaimana hewan-hewan di darat bisa bergerak, berjalan ataupun melompat. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Tubuh ikan dilengkapi tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan.
Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Sudah semakin paham tentunya anak-anakku semuanya tentang bagaimana sistem gerak hewan, bagaimana hewan kok bisa bergerak baik itu di air, di darat maupun di udara. Kalau sudah paham, coba perhatikan gambar ini. Ada 3 buah gambar. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Yang paling atas gambar apakah itu? Kuda. Yang kedua? Ikan. Yang ketiga? Ubur-ubur. Kita awali dari yang nomor 1. Alat geraknya berupa apa? Kaki. Ya, kaki depan dan kaki belakang ya. Fungsi alat geraknya untuk apa? Kaki pada hewan? Jalan. Ya, berlari. Dan yang ketiga, ada ubur-ubur. Alat geraknya berupa apa? Sengat. Tentakel, pintar sekali. Tadi siapa yang jawab tentakel tadi? Saya, Pak. Mas Civo. Lari. Oke, hebat ya Mas Civo. Bisa menjawab alat geraknya berupa tentakel. Ya, fungsinya apa? Iya, bergerak melayang di air ya. Selain itu juga ini bisa menghasilkan apa ini? Tentakel ini. Iya, betul, sengatan listrik. Ataupun ini juga bisa digunakan untuk menangkap mangsa. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Mari kita menganalisa sebuah paragraf. Nanti kita akan belajar mengenai ide pokok dan juga ide pokok maupun gagasan pokok ya. Dan juga nanti kita belajar gagasan pendukungnya atau juga kalimat pendukungnya. Nah, sebelum kita belajar mencari ide pokok dan juga gagasan pendukungnya, kita mengingat kembali. Masih ingatkah dengan ide pokok? Sama ya, ide pokok maupun pokok pikiran atau gagasan utama itu sama, yaitu adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok terdapat dalam sebuah kalimat utama. Nah, kalau ada ide pokok berarti nanti ada gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung apa? Gagasan yang mendukung ide pokok. Berdasarkan letak kalimatnya, jenis paragraf ada 3. Ada apa saja itu? Oke. Deduktif, induktif, campuran. Deduktif, induktif,
Campuran. Campuran. Ya. Kalau deduktif itu kalau kalimat utamanya berada di awal sebuah paragraf. Oke. Kalau induktif kebalikannya. Kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di akhir sebuah paragraf. Ya, kalau campuran, nah ini campuran antara di depan dan juga di belakang. Tapi biasanya kalau untuk tingkat anak SD itu biasanya masih paragrafnya ini. Paragraf yang deduktif. Ya, berarti nanti kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di awal sebuah paragraf. Oke, di sini ada sebuah bacaan, ya, sebuah teks berjudul Alat Gerak Hewan. Di sini nanti kita akan menganalisis bersama-sama mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk kalimat penggembang. Ya, ada yang mau membacakan paragraf pertama? Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Hewan bergerak menggunakan organ gerak. Masing-masing organ gerak pada hewan berbeda-beda. Setiap organ gerak memiliki fungsi masing-masing. Oke, terima kasih Mas Ibu sudah membacakan paragraf yang pertama. Oke, ini kira-kira kalimat utamanya di awal atau di akhir? Di awal. Di awal, oke. Gagasan pokoknya berarti apa? Dalam kalimat utama. Setiap makhluk hidup dapat bergerak menggunakan organ geraknya. Ayo, kalau di awal berarti setiap makhluk hidup dapat bergerak. Kemudian kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya berarti di belakangnya. Berarti ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kemudian yang paragraf terakhir. Ya. Berbeda dengan burung, kelinci dapat bergerak menggunakan organ gerak kaki. Bentuk kaki kelinci bagian belakang lebih besar dan panjang. Bentuk kaki kelinci pada bagian belakang berfungsi untuk bergerak baik berlari maupun melompat. Kaki bagian depan berfungsi berjalan dan berlari yang digunakan saat kelinci makan. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas ya ini dari apa yang dibaca. Kemudian kita identifikasi bersama-sama dari paragraf ini. Kalimat utamanya berada di awal atau di akhir? Awal. Oke. Kalimat utamanya berarti kalimat yang pertama. Berbeda dengan burung, kelinci bergerak menggunakan organ gerak kaki. Dan gagasan pokoknya atau ide pokoknya berarti apa? Kelinci bergerak menggunakan organ gerak kaki. Oke, siapa tadi yang menjawab? Mas Arlan. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mas Arlan. Sudah bisa menjawab ya, menemukan ide pokok atau gagasan pokoknya. Nah, luar biasa ini, berarti sudah mulai paham. Nah, kita kalau sudah menemukan gagasan pokok atau ide pokoknya, berarti kalimat-kalimat selanjutnya itu berupa kalimat penjelas atau gagasan penjelasnya. Mungkin kalian sudah pernah ya melihat sebuah bacaan atau sebuah paragraf yang di situ ada sebuah gambar. Pernah melihat seperti ini? Pernah ya. Berarti ada paragraf, kemudian di atasnya ada sebuah gambar. Nah, gambar dalam sebuah paragraf itu disebut juga sebagai gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi. Untuk lebih paham mengenai gambar ilustrasi, perhatikan ini. Nah, ini contoh juga gambar ilustrasi. Ada dua buah gambar, kalian bisa menceritakan gambar dari satu dan yang kedua? Gambar satu apa yang terlihat? Seorang anak akan membeli kelinci. Oke, ada lagi? Anak yang akan memberi makan kelinci. Ya, itu yang kedua ya. Dari yang pertama dulu. Kita bisa melihat di sini banyak sekali terdapat kelinci. Ya, kelincinya berwarna-warni. Terletak dalam sebuah kandang yang cukup besar ya, ini ukurannya. Kemudian yang kedua sedang memberi apa ini kepada kelinci-kelinci tersebut? Makan. Ya, memberikan makan ya. Ya, ini namanya Pak Rudi dan Edo. Pak Rudi ini adalah pemilik kandang kelinci, kemudian Edo ini berkunjung untuk melihat kelinci. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi.
Gambar ilustrasi itu ada dua macam. Ada yang berupa foto, ya, dari kamera kita fotokan, kemudian kita cetak, atau bisa juga gambar ilustrasi berupa gambaran tangan. Itu dua jenis contoh gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Ya, gambar yang mendukung sebuah isi bacaan atau teks. Kemudian tujuan gambar ilustrasi apa? Memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Kemudian contoh ragam gambar ilustrasi, ya, ada cerita bergambar, cergam, ya, ada komik, pamflet, cover itu apa? Majalah. Cover ada yang tahu? Cover itu halaman buku paling depan, berarti sampul buku, ya, sampul buku. Kemudian ada kartun dan juga ada karikatur. Karikatur ini kalau kalian sering kamu lihat di internet itu ada gambar yang kepalanya besar, kakinya kecil, nah itu karikatur. Karikatur itu gambar yang mempunyai ciri khas melebih-lebihkan karakter yang digambar. Oke, cara membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan kesan atau tema sebuah gambar. Nah, jadi sebelum kita membuat gambar, kita tentukan, oh, saya ini ingin membuat temanya tentang apa? Tentang hewan peliharaan, tentang tumbuhan, atau tentang yang lain. Kalau sudah, kita akan membuat sketsa atau rancangan gambar. Kemudian yang ketiga, kita warnai gambar sesuai dengan objek aslinya atau sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Sudah paham ya cara membuat gambar ilustrasi? Langkah-langkahnya? Oke, langkah-langkahnya sudah paham. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD 1. Disiapkan dulu LKPD 1-nya. Ya Pak. Ya, LKPD 1 ini nanti kalian akan membuat cerita, ya, akan membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi. Langkah-langkahnya nanti kalian akan mengamati gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian kalian akan membuat kalimat keterangan di sebelah kanannya, di kolom sebelah kanannya. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD 1? Betul, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti setelah selesai LKPD 1, kalian juga akan mengerjakan LKPD 2. Nah, LKPD 2 nanti kalian akan mencari ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan. Bagaimana caranya? Ya, tadi langkah-langkahnya sudah ada. Kalian harus baca dulu teks bacaannya yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Kemudian analisislah setiap paragraf, temukan pokok pikiran dan kalimat pengembangnya, kemudian tuliskan dalam tabel yang disediakan. Nah, ini ya. Ini ada teks bacaannya, kemudian di sampingnya ada tabel untuk menuliskan hasil LKPD kalian. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga, membuat model alat gerak hewan. Nanti kalian mempersiapkan, sudah dipersiapkan ya alat-alatnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Untuk langkah-langkahnya sudah paham atau belum? Belum. Sudah. Kalau belum, ini Pak Guru jelaskan sedikit caranya, ya. Yang pertama, ini nanti kita menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, kalian akan menggunting sesuai dengan pola yang sudah disediakan. Selanjutnya kalian nanti akan menempelkan seperti ini. Kalian bisa menggunakan jarum atau benang, ya, tetapi kalau kesulitan kalian bisa menggunakan lem saja. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bagian belakang. Nah, ini tadi gunanya lidi. Ini ditempelkan di sebelah belakang, kemudian kalian rekatkan menggunakan solatip. Jadi ini adalah contoh hasil karya berupa model alat gerak hewan. Sudah siap untuk mengerjakan LKPD 1 sampai 3? Oke, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silahkan bekerja dan nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya dengan Pak Guru. Sudah. Ya, tunggu temannya yang belum ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk LKPD punyanya Mas Arwan, silakan dibacakan. Aku punya 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Anak-anak kelinci ini lucu, bulunya besar
berwarna-warni. Wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Setiap hari selalu kuberi makan agar cepat tumbuh besar dan sehat. Kelinci-kelinciku bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat-lompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Itu sebabnya kelinci bergerak melompat-lompat dengan mudah. Oke. Apa yang disampaikan Mas Alan kira-kira sudah tepat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ini yang LKPD 1 sudah dipresentasikan, sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan yang LKPD 2, Mas Ajwa membacakan LKPD 2 ya, persiapan. Oke, Pak Guru cek dari paling atas, namanya sudah ada, nomor kelasnya, hari tanggalnya sudah ada. Oke, silakan Mas Ajwa dibacakan untuk ide pokok dan kalimat pengembangnya. 1. Ikan milik sistem gerak nik. Kalimat pengembang ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. 2. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Tubuh ini mungkin meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. 3. Kemudian yang ketiga, Ikan dapat berenang karena tubuhnya sangat unik. Kalimat pengembang, ikan ini gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Oke, terima kasih Mas Ajwa sudah mempresentasikan LKPD-nya. Kira-kira ada yang mau dikomentari dari penampilan Mas Ajwa tadi? Ampun, Pak. Kemudian untuk tulisannya juga Mas Ajwa sering berlatih ya, karena supaya lebih rapi lagi, supaya mudah untuk dibaca. Gitu ya Mas Ajwa? Ya, Pak. Ya, oke. Dilanjutkan lagi untuk yang sudah selesai semua ya tadi untuk yang mau tadi. Sudah, oke. Coba Mas Arlan. Ya, Mas Arlan, oke, ditunjukkan. Mana yang kaki depannya? Ditunjuk. Oke, yang kaki belakang. Oke, terima kasih Mas Arlan sudah mempresentasikan hasil karyanya. Sudah bagus. Kemudian dilanjutkan ada Mas Faruk, ditunjukkan ya hasilnya, hasil karyanya. Nah, ditunjukkan, oke, ke kamera, oke. Ditunjukkan mana kaki depannya, oke. Yang kaki belakang, oke. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil penyanyi Mas Faruk. Penyanyi Mas Asfa, oke, penyanyi Mas Asfa, coba ditunjukkan penyanyi Mas Asfa. Oke, terima kasih Mas Asfa. Sudah kelihatan bagus ya. Nah, sudah proporsinya sudah bagus, penyusunannya juga sudah bagus. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah mempresentasikan hasilnya pada kesempatan siang hari ini. Oke, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Kalian tadi semuanya sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya mulai dari LKPD 1, LKPD 2 dan juga LKPD 3. Nah, sekarang saatnya kita melakukan atau merenungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Hewan. Lebih tepatnya anggota gerak. Mengamati gerak hewan. Terus apa lagi? Mengamati tulang. Ya, mengamati tulang atau rangka hewan atau alat gerak hewan ya. Kemudian juga kalian mencari tadi apa? Ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Kemudian yang selanjutnya kalian tadi juga sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah gambar ilustrasi. Kemudian manfaat apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Memahami cara gerak hewan yang ada di sekitar kita ya. Kemudian keterampilan apa yang kalian kuasai? Tadi kalian membuat apa? Buat Hewan. ya, model alat gerak hewan ya. Yang kita buat tadi adalah hewan berupa kuda. Oke, sekarang ayo kita simpulkan bersama-sama. Mulai dari depan tadi.
Setiap hewan mempunyai alat gerak yang berbeda-beda. Kemudian tadi hewan dibedakan menjadi berapa tadi? Dua. Apa dan apa tadi? Vertebrata dan Vertebrata dan vertebrata. ya, vertebrata dan juga avertebrata. Kemudian kita juga mencari gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya berada di depan atau kalimat utama berada di depan, paragraf apa? Paragraf Oke, deduktif. Kalau kalimat utamanya terakhir, Induktif. induktif. Kemudian yang ketiga tadi berupa Campuran. paragraf campuran. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Cara membuatnya tadi bagaimana? Kita membuat gagasan atau menentukan gagasan atau temanya. Kemudian yang kedua kita membuat sketsa. Kemudian terakhir tadi apa? mewarnai. Iya, mewarnai sesuai dengan gambar aslinya atau sesuai dengan kreasi kita sendiri. Nah, kalau sudah silakan nanti kerjakan ya evaluasi pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk linknya nanti Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp group. Silakan dikerjakan secara mandiri. Untuk kegiatan tindak lanjut nanti yang nilainya di bawah 70 nanti kalian mengerjakan yang remedial. Ya, remedial ini nanti kalian menuliskan bagian-bagian organ hewan pada tabel berikut. Kemudian yang nilainya di atas 70 nanti kalian mengerjakan yang pengayaan, yaitu membuat gambar organ hewan salah satu hewan di bawah ini. Bisa memilih kelinci, bisa memilih katak maupun ikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Sudah paham semuanya ya, anak-anak semuanya materi yang kita pelajari hari ini? Iya, Pak. Oke. Kemudian setiap kegiatan harus kita akhiri dengan doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, Mas Atfa dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Siap. Doa selesai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa karena masih di masa pandemi tetap jaga protokol kesehatan. 5M tetap dijalankan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan juga yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.